Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Jika mendengar kata Jepang, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Teknologi canggih, kota yang bersih dan tertata, transportasi yang tepat waktu. Tapi tahukah kamu, di balik kemegahan kota-kota seperti Tokyo dan Osaka, ada sebuah daerah kumuh yang dihapus dari peta. Tempat ini bernama Kamagasaki, sebuah kawasan yang hampir tidak pernah disebut dalam brosur wisata Jepang. Pemerintah bahkan sengaja menghilangkan jejaknya agar dunia luar tidak mengetahuinya. Kenapa bisa begitu? Mari kita telusuri misteri di balik Kamagasaki. Terletak di Osaka, Kamagasaki adalah rumah bagi sekitar 25.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah buruh harian, pengangguran, dan tunawisma, yang berjuang bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan. Di sini, kamu bisa menemukan penampungan gratis dan tempat tinggal murah yang hanya $8 Amerika, sekitar Rp119.000 per malam. Suasana di Kamagasaki sangat kontras dengan citra Jepang yang modern dan tertata. Banyak orang tidur di jalanan, taman-taman dipenuhi penghuni liar, dan sampah berserakan di berbagai sudut. Tapi yang lebih menarik, kamu tidak akan menemukan Kamagasaki di peta Jepang. Pemerintah Jepang memiliki alasan tersendiri untuk menghapus Kamagasaki dari peta resmi. Menjaga citra Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang bersih, disiplin, dan modern. Adanya daerah kumuh seperti Kamagasaki dianggap tidak sesuai dengan citra tersebut, sehingga lebih baik disembunyikan. Menghindari wisatawan. Jika sebuah tempat sudah tidak ada di peta, maka kemungkinan wisatawan datang ke sana akan semakin kecil. Pemerintah ingin menjaga agar Kamagasaki tetap tidak dikenal oleh dunia luar. Masalah sosial yang sulit diatasi. Tingginya jumlah pengangguran dan tingkat kriminalitas membuat Kamagasaki menjadi daerah yang sulit ditangani. Ketimbang mencari solusi konkret, pemerintah lebih memilih untuk menghapus eksistensinya dari peta. Keberadaan Kamagasaki pernah diangkat dalam film berjudul Fragile. Film ini menceritakan seorang asisten sutradara TV yang mengalami konflik dalam kehidupan pribadinya, lalu terjebak dalam kehidupan jalanan Kamagasaki. Dalam film ini, digambarkan berbagai realita kelam Kamagasaki, seperti taman yang dipenuhi tunawisma, pembuangan sampah ilegal, pekerja yang mengantre untuk pekerjaan kasar. Salah satu adegan yang paling kontroversial adalah ketika sang tokoh utama menerima suntikan amfetamin dari pengedor narkoba di daerah ini. Pemerintah tidak terima dengan penggambaran ini. Seorang pejabat Osaka, Kazumitsu Oe, bahkan meminta adegan itu dihapus. Kami merasa film ini kurang mempertimbangkan daerah dan masyarakatnya. Kami juga ingin melindungi daerah tersebut dari prasangka banyak orang, ujarnya. Tapi apakah ini benar demi melindungi masyarakat? Ataukah hanya untuk menjaga citra Jepang di mata dunia? Hingga saat ini, Kamagasaki masih ada, tetapi tetap tersembunyi dari dunia luar. Meskipun ribuan orang tinggal di sana, nama Kamagasaki jarang disebut dalam percakapan masyarakat Jepang sendiri. Jadi, apakah daerah ini akan terus dilupakan? Ataukah suatu hari dunia akan mengetahui kebenaran tentang kota yang dihapus dari peta ini? Hingga saat ini, sedikit anak-anak dan wanita yang tinggal di sana. Awalnya pada akhir Perang Dunia II, banyak pekerja konstruksi Jepang berusaha mencari pekerjaan. Saat itu, Osaka juga perlu membangun kembali distriknya, sehingga banyak pekerja pindah ke berbagai distrik untuk mencari pekerjaan. Namun sayangnya, terlalu banyak pekerja yang bermigrasi ke Nishinari, sehingga tidak seimbang dengan perkembangan distrik. Selain itu, kebutuhan akan pekerja konstruksi menurun dengan cepat, sehingga membuat sebagian besar penduduknya menganggur dan miskin. 95% penduduknya memang dapat membaca dan menulis, tetapi hanya beberapa penduduk desa yang mendapatkan pekerjaan. Banyak penduduk desa bergantung pada sumbangan gereja berupa makanan dan pakaian, air, dan barang-barang lainnya. Bahkan mengagetkannya lagi, sebagian besar penduduknya adalah pecandu alkohol dan penjudi berat. Penduduk desa yang telah menemukan pekerjaan tinggal di motel yang sangat murah. Banyak penduduk Kamagasaki tidak setuju dengan pemerintah Jepang, karena mereka tidak percaya dengan cara negara mengarahkan kehidupan mereka. Konon katanya, Kamagasaki dikendalikan oleh mafia Jepang atau Yakuza, mulai dari perdagangan senjata ilegal hingga perjudian terjadi di siang hari bolong. Kehidupan wanita di Kamagasaki sangat sulit, karena mereka menghadapi kemiskinan, tunawisma, dan kondisi sosial yang keras.
Jumlah wanita di daerah ini lebih sedikit dibanding pria, dan mereka biasanya bekerja di sektor informal seperti kebersihan, perawatan lansia, atau pekerjaan di restoran murah. Beberapa juga terpaksa bekerja di industri hiburan dewasa. Mereka sering tinggal di hotel murah atau di jalanan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Selain itu, mereka rentan terhadap kekerasan dan stigma dari masyarakat. Meskipun ada bantuan dari organisasi nirlaba, kehidupan di Kamagasaki tetap penuh tantangan bagi para wanita yang tinggal di sana. Bisnis jual-beli jajanan apem di Kamagasaki cenderung bersifat tersembunyi dan tidak sekomersial di distrik hiburan besar seperti Kabukicho di Tokyo atau Dotonbori di Osaka. Praktiknya berlangsung di bar-bar kecil, rumah atau warung jajanan apem, atau melalui transaksi pribadi di jalanan dan hotel murah. Wanita yang terlibat biasanya berasal dari kelompok rentan, seperti tunawisma, lansia, atau mereka yang terjebak dalam kemiskinan ekstrim. Harga layanan umumnya rendah karena kondisi ekonomi wilayah tersebut. Selain itu, karena bisnis jajanan apem ilegal di Jepang, praktik ini sering dikendalikan oleh kelompok kriminal atau perantara yang mengeksploitasi para jajanan apem. Keamanan dan kesehatan bagi pedagang apem di Kamagasaki sangat minim, dengan risiko kekerasan dan penyakit menular yang tinggi. Kamagasaki, yang kini dikenal sebagai Airin Chiku, adalah sebuah distrik di Osaka yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat pekerja kasar dan buruh harian. Pada era Meiji, tahun 1868 sampai tahun 1912, Jepang mulai mengalami industrialisasi pesat, yang menciptakan banyak pekerjaan di bidang konstruksi dan manufaktur. Osaka berkembang menjadi pusat industri, menarik banyak pekerja dari pedesaan yang mencari pekerjaan. Banyak buruh miskin menetap di daerah sekitar Kamagasaki karena sewa yang murah dan kedekatannya dengan pusat ekonomi Osaka. Pada 1930-an, Kamagasaki sudah dikenal sebagai distrik tempat tinggal para pekerja kasar, yang bekerja sebagai buruh pelabuhan, pekerja konstruksi, dan pekerja pabrik. Setelah Perang Dunia II, 1945 Osaka mengalami kerusakan parah akibat pemboman, dan Kamagasaki menjadi tempat berkumpulnya banyak pengungsi dan veteran perang yang kehilangan tempat tinggal. Pada 1950-an, pembangunan kembali Jepang menciptakan permintaan tinggi untuk tenaga kerja murah, dan Kamagasaki menjadi pusat utama perekrutan buruh harian. Pada 1961, terjadi kerusuhan besar di Kamagasaki yang dipicu oleh ketidakpuasan buruh terhadap kondisi kerja yang buruk dan perlakuan diskriminatif dari polisi serta perusahaan. Sejak saat itu, demonstrasi dan kerusuhan sering terjadi, terutama ketika kondisi ekonomi memburuk dan pekerjaan sulit didapat. Pada 1970-an 1980-an, ekonomi Jepang semakin maju, tetapi pekerjaan kasar mulai berkurang. Akibatnya, banyak pekerja harian kehilangan mata pencaharian dan jatuh dalam kemiskinan. Daerah ini mulai dikenal sebagai kawasan kumuh terbesar di Jepang, dengan tingkat tunawisma, alkoholisme, dan kejahatan kecil yang tinggi. Bubble ekonomi Jepang meledak pada awal 1990-an, menyebabkan resesi besar yang semakin memperburuk kondisi di Kamagasaki. Banyak perusahaan konstruksi bangkrut, dan permintaan untuk buruh harian menurun drastis. Semakin banyak penduduknya yang menjadi tunawisma atau hidup di penginapan murah dengan kondisi yang tidak layak. Pemerintah Osaka mencoba menertibkan kawasan ini, tetapi tanpa solusi jangka panjang bagi penduduknya. Pada 2012, pemerintah menghapus nama Kamagasaki secara resmi dan menggantinya dengan Airin Chiku untuk mengurangi stigma negatif. Pemerintah mulai melakukan revitalisasi, menarik bisnis dan wisatawan untuk mengubah citra kawasan ini. Namun, proses ini juga menyebabkan gentrifikasi, yang membuat banyak penduduk asli terpinggirkan tanpa solusi konkret untuk kesejahteraan mereka. Saat ini, Kamagasaki masih menjadi rumah bagi banyak lansia miskin, tetapi juga mulai mengalami perubahan dengan masuknya investor dan bisnis baru. Kamagasaki memiliki sejarah panjang sebagai pusat buruh harian yang mengalami pasang surut seiring perkembangan ekonomi Jepang. Dari distrik pekerja keras menjadi kawasan kumuh, dan kini menuju revitalisasi, Kamagasaki menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan dengan kesejahteraan penduduk miskinnya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.